Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita melanjutkan kajian inti kita adalah fase kehidupan di alam akhirat, yang dimana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ketika manusia itu dibangkitkan dari alam kubur, sebagaimana yang kita terangkan di dalam surat Yasin, surat 36 ayat 51 sampai 54 kemarin, ketika mereka dibangkitkan, ya, apa? Mereka akan segera untuk digiring menuju padang mahsyar. Apa kata Nabi? Innakum satuhsyaruna ilallahi ta'ala hufatan huratan gurlan. Kalian semua nanti akan dikumpulkan, digiring semuanya dalam kondisi apa? Tidak memakai pakaian sehelai pun, telanjang, tidak memakai alas kaki sandal, dan tidak dikhitan atau belum dikhitan atau disunat. Dalam yang riwayat yang lain dikatakan innakum mulaqullahu ta'ala, kalian akan bertemu dengan Allah nanti di padang mahsyar. Ada tambahan satu, tadi tiga, yaitu kalian ketika bertemu dengan Allah di padang mahsyar nanti, maka kalian dalam kondisi menghampiri Allah, mendatangi Allah dengan berjalan. Ya. Di dalam riwayat yang lain katakan bahwa manusia juga ketika menghadap Allah itu memang ada tiga kondisi, ya. Yang pertama, ada mereka yang naik kendaraan. Mereka rokiban, naik kendaraan. Ketika menghadap Allah, bertemu dengan Allah, mereka dikasih kendaraan fasilitas. Bayangkan, bangkit dari kubur, kemudian mereka menuju ke padang mahsyar yang jarak jauhnya luar biasa jauhnya, jalan itu berapa ratus tahun itu. Ya. Ada yang dikasih fasilitas kendaraan. Siapa mereka? Mereka adalah para anbiya, para rasul, para orang siddiqin, orang-orang solihin, para syuhada, para nabi, para rasul, para orang-orang yang syahid di medan perang membela agama Allah, orang-orang yang jujur dalam keimanannya, orang-orang yang solih, taat, rajin ibadah kepada Allah Ta'ala, bertakwa kepada Allah, menjaga iman tauhidnya. Maka orang seperti ini dikasih fasilitas kendaraan untuk bisa nyampe ke padang mahsyar tanpa harus bersusah payah. Bahkan dengan seperti itu mereka sudah merasakan nikmatnya. Kenapa? Mereka sudah merasakan hawa yang sejuk, meskipun belum sampai ke padang mahsyar lah, ya. Masya Allah, ada fasilitas. Nah itu. Dan mereka juga tidak pernah melakukan dosa-dosa besar. Ingat, mereka tidak melakukan kemaksiatan, bid'ah, khurafat, takhyul, apalagi dosa syirik. Yang kedua, mereka yang mendatangi Allah, menghadap Allah dengan berjalan kaki, rijalan. Rijal itu dengan kaki, ya. Rijlun. Nah, ketika mereka berjalan kaki, ada mereka tergopoh-gopoh, ada mereka jalan cepat, ada mereka jalannya kelenuk-kelenuk, ada juga mereka jalan yang santai, tergantung amal mereka. Kenapa? Bisa jadi mereka ada yang mungkin beramal kebaikan, di satu sisi mereka juga membawa dosa. Membawa dosa, yaitu yang menentukan mereka ala qadri amalihim, disesuaikan dengan perbuatan dosa yang mereka lakukan. Semakin banyak dosanya, mereka jalannya ngos-ngosan, Pak, tergopoh-gopoh, ya. Nah itu. Meskipun mereka orang yang mukmin, orang yang beriman, Pak Bu, tapi karena dosanya lebih banyak, kadang mereka sering, ya, sholatnya mengakhir-akhiran waktu, sering meninggalkan sholat jamaah, kadang juga puasanya sering bolong-bolong, kadang juga nggak puasa, durhaka kepada orang tua, kikir, bakhil, tidak mau zakat, tidak mau sedekah, tidak mau pernah dia mau belajar agama, apalagi membuka Al-Qur'annya. Orang seperti ini, waduh, berat sekali ketika menghadap Allah, Pak. Kenapa? Karena ternyata sudah merasakan dia bahwa wah ini nggak selamat saya ini. Beda kalau jalan cepat ini, ya mungkin lumayan, Pak, jalannya cepat dia. Kenapa? Karena semasa hidupnya dia masih semangat untuk ibadah, meskipun masih senang dosa, masih senang dia maksiat, tapi masih punya harapan dia jalannya cepat, ya kayak. Jadi kayak orang yang fresh gitu, meskipun jalan loh, ya, nggak pakai kendaraan itu. Itu yang kedua, golongan yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi adalah mereka yang ternyata berjalan dengan apa? Wajah mereka di bawah, kaki mereka di atas. Wah, ini sudah kelihatan nih, Pak Bu. Oke.
Jadi orang yang nanti ketika dibangkitkan dari kubur yaumul ba'ats, yaumul qiyamah, mereka digiring ke padang mahsyar, mereka dengan cara dibalik sama Allah keadaan mereka. Mereka berjalan dengan kaki di atas, kepalanya di bawah. Kok bisa ya Rasul mereka berjalan dengan kaki di atas, kepala di bawah? Ketika ditanya oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi mengatakan, bagaimana nggak bisa kekuasaan Allah? Allah saja bisa membuat manusia jalan dengan kaki di bawah, kepala di atas, apalagi kaki di bawah nanti kepala di bawah, kakinya di atas. Itu sangat mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka adalah golongan humul kafiruna, humul musyrikuna, humul munafikun, humul mubtadiun. Mereka dari kalangan ahli kufur yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, menolak hukum-hukum Allah, berani melanggar aturan Allah dengan merubah aturan-aturan Allah, menolak apa yang Allah perintahkan, mengabaikan, meninggalkan perintah Allah. Mereka yang menyekutukan Allah, syirik. Meskipun di satu sisi ibadah, mereka juga menyembah selain Allah, meyakini adanya kekuatan selain Allah yang lebih mujarab, yang lebih kuat, yang bisa membantu dia, menolong dia hidupnya dengan mencari apa? Yaitu kekuatan-kekuatan dari para setan, ya. Naudzubillah, ini orang-orang musyrik, ya, menyembah dewa-dewa dan yang lainnya, mengagung-agungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang-orang yang apa? Munafik. Ya, orang-orang munafik ini sudah jelas Pak Bu, mereka akan dihinakan sama Allah. Yang semasa hidupnya seakan-akan dohirnya dia itu muslim, tapi batinnya apa Pak Bu? Hatinya benci terhadap syariat Allah, benci terhadap agama Allah dia. Dia nggak senang kalau seandainya mengikuti aturan-aturan Allah secara kafah, nggak mau dia. Ketika Allah memerintahkan supaya melaksanakan Islam secara komprehensif, secara keseluruhan, dia tidak mau. Kenapa? Yang penting saya sholat, tapi kalau yang urusan yang lain, nanti dulu. Sholatnya mau, tapi perintah yang lain nggak mau diatur. Ada nggak? Nanti Mbak, ada ya? Sholat mau, zakat mau, haji mau, puasa mau. Pokoknya ibadah-ibadah yang sifatnya fardiyah, pribadi, ya, atau syakhsiyah, pribadi dia. Tapi kalau nanti ibadah-ibadah ijtima' yang urusan yang sikapnya secara umum, ya, hubungan jual beli, dia tetap pakai riba. Transaksinya tetap dengan menggunakan riba. Atau kalau ada kasus-kasus tertentu, ya, ketika ada pelanggaran-pelanggaran terhadap manusia, membunuh, mencuri, berzina, minum khamr, ini tidak mau menjalankan dengan aturan Allah, hukum Allah, dia benci, alasannya melanggar HAM dan sebagainya. Ini orang-orang munafik, ya. Orang munafik itu selalu seperti itu, bahkan menghalang-halangi orang yang ingin menegakkan agama Allah. Nah, ini orang munafik Pak Bu. Alladzina yashudduna an sabilillah, mereka berusaha menghalang-halangi orang yang berada di jalan Allah Ta'ala. Ini nanti pada hari kiamat ketika mereka dibangkitkan, itu kepalanya, ya, berjalan, kakinya di atas. Makanya nanti bisa terlihat, oh ini golongannya orang-orang munafik, orang musyrik kafir ini, yang kepala mereka di bawah, kaki mereka di atas. Naudzubillah min dzalik, sampai diseret, dipukul oleh malaikat. Ketika mereka jalan aja sudah susah, ya, ditendang sama malaikat, dipukul sama malaikat. Naudzubillah min dzalik, ya. Begitu hinanya mereka. Nah, jadi para jamaah Ibu, ketika nanti manusia seluruhnya sudah berkumpul di padang mahsyar, maka saat itulah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, matahari akan diletakkan di atas kepala mereka. Tudan syamsu yaumal qiyamah hatta takuna minal khalqi kami dari mil. Ketika nanti manusia sudah berkumpul jadi satu di satu tempat yang satu yang sama, dikumpulkan semuanya, baik Nabi Adam sampai keturunan yang terakhir umatnya Nabi Muhammad SAW, berapa triliun manusia, nggak bisa dihitung lagi, kumpul bayangkan jadi satu, Pak. Ya, jadi nanti semua akan tahu itu Nabi Muhammad SAW, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Isa, lan sapi turute, semuanya akan kita tahu nanti. Dan pada saat itu matahari langsung didekatkan di atas kepala mereka. Satu berapa? 1 mil jaraknya. Dalam riwayat yang lain 1 jengkal. Naudzubillah min dzalik. Bagi mereka yang banyak dosanya itu keringat
ini itu bisa memenuhi mereka, menenggelamkan mereka. Kecuali mereka yang mendapatkan rahmat dari Allah ya Pak Bu. Siapa? Ada 7 golongan manusia yang akan dilindungi oleh Allah, yang akan dijaga sama Allah supaya mereka tidak kepanasan. Dari 7 golongan tadi Nabi menyebutkan pertama ya, dalam hadis Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, 7 golongan yang mereka mendapat naungan arsy-Nya Allah. Kata Ibnu Hajar As-Saqalani dalam kitab Fathul Bari mengatakan yang dikatakan dhillun, naungan, perlindungan itu mereka tidak kepanasan, itu adalah arsy-Nya Allah akan dikirim. Ya, kemudian matahari tidak akan bisa memanasi mereka atau membuat mereka panas, malah sejuk, hawanya sejuk ya. Esis kalau orang Jawa bilang Pak Bu, Masya Allah ya. Siapa 7 golongan itu? Yang pertama adalah kata Nabi SAW, al-imam al-adil, imam yang adil. Itu yang pertama. Yang kedua, syabun nasya fi ibadatillahi ta'ala atau fi ta'atillah. Pemuda yang hidupnya dihabiskan untuk ibadah kepada Allah. Artinya tumbuh dalam ketaatan, semangat, rajin untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Sesibuk apapun saya katakan dia tetap Allah itu diutamakan. Masya Allah. Ini pemuda. Ustadz, pemudi juga bisa? Ya bisalah. Meskipun di sini tagnya katakan sabun itu pemuda. Ya pernah ada yang tanya itu. Kalau muslimah bagaimana Ustadz? Pemudi bisa masuk dalam hadis ini? Ya siapa saja insya Allah bisa. Meskipun kalimat ini menggunakan pemuda. Nah yang ketiga Rasulullah mengatakan yaitu rojulun qalbu malakun fil masajid, laki-laki yang semasa hidupnya hatinya itu terikat, terpaut, kelet, kalau bahasa Jawa kelet Pak Bu, lengket dengan masjid. Ya, ada para ulama mengatakan pemuda ini kalau sudah masuk ke masjid itu Masya Allah begitu senangnya, gembiranya luar biasa. Kenapa? Karena bisa sholat berjamaah, karena bisa zikir, karena bisa baca Quran, karena juga bisa ngaji kalau ada pengajian di situ. Itu senang sekali. Hatinya gembira. Ya, orang kalau sudah masuk masjid itu plong gitu ya, hatinya plong, tenang gitu, mutmain. Ya, segala apapun ya masalah-masalah dalam hati dan pikirannya itu seakan itu lenyap, hilang gitu. Karena apa? Masjid adalah tempat yang suci, bersih, membersihkan jiwa-jiwa yang kotor, kata para ulama. Makanya kalau sampai ada orang yang hatinya kotor Pak Bu, itu nggak betah di masjid. Betul? Ya, nggak betah sholat, nggak betah jamaah, nggak betah ngaji. Akhirnya pensiun dia. Sholatnya di mana? Di rumah. Senangnya di rumah terus sampai mati gitu. Karena kalau sholat masjid itu nggak kerasan dia. Nah itu yang hatinya kotor ya, kata para ulama ya. Tip. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu rajulani tahaba fillahi ta'ala istama alaihi wa tafarraqu alaihi. Yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 2 orang laki-laki atau perempuan ya. Jadi yang dimana ketika dia ini berteman, berkawan, bersahabat itu niatnya karena Allah. Kecintaan dia itu dasarnya karena Allah. Tidak ada kepentingan yang lain Pak Bu ya. Tidak ada kepentingan yang lain. Dia berkawan, berteman, bersahabat, atau dia berbisnis, atau dia menikah sekalipun, itu niatnya karena Allah, mencari ridho Allah, bukan karena nafsu atau kepentingan dunia. Dia berkumpul karena Allah, dia bertemu karena Allah, dia cinta karena Allah, sampai dia berpisah juga karena Allah. Baik dipisahkan karena waktu dan tempat maupun dipisahkan karena kematian. Itu juga karena Allah. Ada toh sahabat yang ketika dia pesan kepada istrinya, kalau saya meninggal dunia, wahai istriku, kalau kamu menikah lagi, maka yang akan menjadi pendampingmu adalah suamimu yang terakhir, kata Abu Dzar Al-Ghifari. Maka sejak itu istrinya tidak pernah mau menikah dengan yang lainnya. Kenapa? Ingin bertemu dengan suaminya di akhirat kelak. Itu kalau sama-sama beriman loh ya. Sama-sama beriman, sama-sama taat hidupnya. Tapi kalau nggak beriman, tidak taat ya bisa saja kumpul di neraka sama-sama ya. Atau pisah di tengah perjalanan ketika suaminya soleh, ternyata istrinya tidak menjadi soleha lagi. Istrinya menjadi apa? Menjadi orang fasik, dolim atau kufur kepada Allah Ta'ala. Maka pisah nanti pada hari kiamat.
atau menikah dengan laki-laki yang lebih jelek, lebih buruk akhlaknya atau agamanya. Itu pisah nanti. Ya. Jadi para jamaah ibu, yang keempat, yang kelima, yaitu rajulun da'athu imra'atun dzu jamalin wa malin faqala inna khafallahu ta'ala. Laki-laki pemuda tampan atau pemuda yang punya harta atau punya popularitas atau kecerdasan atau yang lain, diajak untuk berzina. Diajak untuk apa? Melakukan perbuatan keji oleh perempuan yang kaya atau perempuan yang cantik, yang dimana perempuan tadi kesemsem dengan ketampannya atau kekayaan hartanya. Akhirnya laki-laki tadi dibujuk rayu, mas ayo kita berzina. Apa? Ditolak mentah-mentah Pak Bu. Jawabannya apa? Inni akhafullah, aku takut hanya kepada Allah. Ya, Masya Allah, ini ya laki-laki yang imannya luar biasa ini Pak Bu ya. Nah itu. Kemudian yang ke-6, yang dimana nanti akan mendapatkan perlindungan berupa arsy-Nya Allah, tidak kepanasan nanti di padang mahsyar, yaitu adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin la takhfa la takhfa ya hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminuhu. Kata Nabi SAW, orang yang dia gemar rajin bersedekah, rajin berinfak atau membantu orang yang membutuhkan, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengerti apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Jelas Bapak Ibu? Okay. Maksudnya bagaimana? Dia berusaha untuk sembunyi-sembunyi ketika dia bersedekah atau berinfak, hanya dirinya dan Allah yang tahu. Dia tidak pamer, dia tidak menginginkan pujian ataupun riya dan yang lainnya. Nah, kenapa? Memang supaya sedekah yang dia keluarkan itu betul-betul harapannya diterima sama Allah. Kenapa? Memang berat menjaga amal ibadah itu dengan cara yang ikhlas itu memang berat ya. Kita pending dulu ya. Silakan azan. Gak ada yang berangkat, saya yang azan nih. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna